apakah itu akurasi, tergantung metrik yang kita gunakan, apakah itu sensitivity dan lain-lain. Jadi tujuan utama kita itu adalah dengan berbagai konfigurasi hiperparameter itu kita bisa nanti mendapatkan hasil yang paling optimal. Oke, sebagai contoh ini learning rate sama dropout. Ini adalah contoh hyperparameter di machine learning dan deep learning. Jadi seperti tombol ya, yang perlu kita konfigurasi berapa sih nilai learning rate yang pas dan berapa dropout-nya misalnya. Ini yang perlu sebagai contoh hiperparameter yang perlu kita set up. Nah, hyperparameter itu sendiri ya, yang ada dua ya. Yang pertama building block, yaitu model dari neural network kita sendiri. Contohnya jumlah layer ya, kemudian jumlah neuronnya itu building blocknya, fungsi aktivasi, optimasi yang kita gunakan dan lain-lain. Sementara ada beberapa parameter lain yang bisa kita tuning juga. Contoh misalnya learning rate, dropout, DC, momentum, dan lain-lain tergantung model neural network atau model deep learning yang kita kembangkan. Nah, ini sebagai contoh untuk DNN. Misal di dalam DNN ya, ada bobot ya, kemudian fungsi aktivasi, loss, hidden layer, dan lain-lain. Oh ya, di sini ada, mungkin kita agak bingung ya, apa beda hyperparameter sama parameter. Nah, kalau di yang sejauh yang saya baca, parameter itu sendiri biasanya parameter atau variabel internal yang akan yang ada di dalam model deep learning kita. Contohnya bobot ya. Yang kita cari loss itu termasuk parameter, sedangkan hyperparameter itu adalah variabel-variabel eksternal ya yang bisa kita pilih untuk mengoptimalkan model yang kita kembangkan. Nah, kemudian ini sebagai contoh yang saya kerjakan. Ini adalah ini yang akurasi ya, tapi ini negatif ini sebenarnya hanya untuk menggambarkannya saja. Jadi ini positif, nilai sebenarnya positif. Ini akurasi, ini nilai standar. Jadi contoh saya pakai learning rate-nya 0,0001, kemudian jumlah neuron 30. Ini kebetulan cuma satu layer, fungsi kernel-inisialisasi, kemudian fungsi aktivasi, dan ini adalah batch ini 8 di sini berarti 2 pangkat 8. Nah, ini yang standar, itu saya hanya dapat dari contoh dengan fungsi aktivasi ReLU dengan berbagai kernel inisial, hanya maksimalnya dapatnya 85,94%. Nah, itu lebih kurang ya. Sementara setelah dituning ya, jadi variabel yang dikombinasikan macam-macam, aktivasi, kemudian kernel inisial dan nilai learning rate, jumlah neuron dan lain-lain, itu ternyata bisa dapat hasil 99,991. Ya, jadi ini akurasinya sangat signifikan. Jadi saya hanya menggambarkan betapa pentingnya hyperparameter tuning untuk mendapatkan hasil yang baik. Nah, tetapi di dalam implementasinya itu ya perlu komputer yang besar, kemudian biaya dan waktu terutama ya. Makin banyak parameter yang kita tuning, maka proses pengerjaannya juga makin lama. Nah, strategi untuk hyperparameter tuning yang pernah kita bahas itu antara lain babysitting, coba satu-satu, kemudian good search, random search, Bayesian optimisasi. Ini nanti kita bahas ya. Nah, ini kalau nyoba satu-satu ya istilahnya, ini saya ambil dari yang machine learning-nya Andrew Ng ya. Jadi itu kayak Panda ya. Bisa juga kalau kita punya komputer yang bagus itu bisa nyoba secara paralel.
Kemudian ya, nah ini dari berbagai trial and error itu kita akan dapat, oh misalnya kalau yang kita lihat ya, nilai learning rate bagus itu hasilnya seperti apa, low learning rate seperti apa, kemudian loss. Nah, bisa dibayangkan kalau seandainya proses yang kita lakukan itu banyak ya, sehingga setelah hasilnya jadi kita saya pengalaman saya pribadi juga bingung. Ini yang mana gitu ya. Nah, jadi ini sangat energi kita sangat besar kalau kita menggunakan trial and error. Kemudian bisa grid search. Grid search ini ya, jadi ini contoh dua parameter tadi, dropout sama learning rate. Nah, ini kombinasinya itu kita kombinasikan satu persatu, kemudian nanti dapat hasil yang paling bagus ya. Nah, ini jadi intinya mencoba seluruh kemungkinan kombinasi. Nah, tapi makin banyak hyperparameter yang mau kita tuning, maka prosesnya ini mungkin seperti kata Prof. Siti berdarah-darah ya, ini makin lama dan makin membutuhkan resource yang sangat besar. Jadi ini hampir impossible kalau kita menggunakan ya makin banyak parameter yang kita tuning. Nah, solusinya bisa kita kombinasikan dengan random layout ya. Jadi dari kombinasi grid tadi itu nanti dipilih beberapa. Misalnya setelah kita buat grid layout itu dapat misalnya 70.000 kombinasi ya. 70.000 kombinasi itu kita ambil 10%-nya saja menggunakan teknik random misalnya ya. Kemudian ya, kalau grid itu memang kemungkinan kita dapat yang terbaik ya, tapi high cost-nya sangat tinggi sekali ya. Jadi bisa kita implementasikan juga penggunaan random ya, lebih fleksibel daripada grid karena kita hanya mengambil 10%. Tentu saja iterasinya lebih sedikit, tapi hasilnya belum tentu kita dapatkan yang paling best. Ya. Oke. Nah, ini contoh misalnya penggunaan batch size ya. Nah, batch size itu 2 pangkat N ya. Learning rate, nah itu kita biasanya kita definisikan dulu kombinasi variabelnya ya. Misalnya batch size yang mau kita coba 2/1, 2/2, 2/4 dan seterusnya. Nilai learning rate-nya dan seterusnya nanti ini akan terbentuk matriks kombinasi. Nah, masalah lain itu kalau kita menggunakan grid dan random tadi itu sifatnya independen. Jadi maksudnya independen, hasil satu kombinasi itu tidak akan mempengaruhi previous run. Jadi sebenarnya secara logika misal ya, nilai learning rate itu biasanya paling bagus antara 0,001 sampai 0,0001. Nah, tapi karena hasilnya tadi hasil sebelumnya itu tidak mempengaruhi hasil berikutnya, kombinasi berikutnya, maka kemungkinan kita mengambil nilai learning rate yang kecil itu masih mungkin ya. Padahal kalau secara logika, kalau learning rate-nya kecil, sangat-sangat kecil, itu hasil akurasinya misalnya lebih jelek, misal ya. Nah, jadi itu akan terjadi kita menggunakan kombinasi yang secara teori itu sebenarnya sudah bisa diprediksi hasilnya kurang baik, misalnya. Kemudian, nah solusinya kita bisa menggunakan automatic parameter tuning ya. Jadi atau biasa dikenal dengan paling banyak pendekatannya menggunakan sequential model based global optimisasi atau SMBO ya. Nah, ini nanti akan kita lihat mungkin yang sore ini kita akan lebih banyak membahas masalah automatic hyperparameter tuning. Jadi intinya dengan automatic parameter tuning
kita menggunakan pendekatan statistik probabilistik ya untuk memprediksi model ya. Jadi nilai variabel parameter yang dipilih itu bisa kita gunakan pendekatan probabilistik. Nah, ada beberapa teknik hiperparameter yang banyak digunakan, antara lain Bayesian, kemudian ada sequential model ya atau SMAC, kemudian ada juga tree structure Parson estimator atau TPE ya. Nah, mungkin saya akan banyak membahas menggunakan model Bayesian optimisasi karena kebetulan yang saya gunakan ini adalah Bayesian optimisasi. Nah, sebenarnya dari ketiga model ini dari teori yang saya dari literatur yang saya baca itu tree structure Parson estimator ini merupakan pengembangan dari metode-metode sebelumnya. Nah, kebetulan saya menggunakan library scikit optimisasi itu menggunakan Bayesian. Sementara kalau yang menggunakan tree structure Parson estimator itu library yang support HyperOpt ya. Jadi mungkin kalau adik-adik itu tertarik menggunakan pendekatan yang TPE ini bisa menggunakan library HyperOpt. Nah, ini seperti yang saya katakan, saya akan banyak membahas masalah Bayesian optimisasi, khususnya dengan menggunakan library scikit optimize. Nah, jadi istilahnya kenapa kita menggunakan hiperparameter optimisasi? Kalau barista itu harus meracik kopi yang sangat yang baik itu dia harus menggunakan berbagai kombinasi kopi ya. Nah itu sama, itu yang kita lebih kurang seperti itu yang kita lakukan. Kemudian, nah teknik Bayesian optimisasi ya intinya untuk menentukan variabel atau parameter berikutnya itu adalah melihat histori hasil fungsi fx. Jadi hasil misalnya akurasi, nah ini dia akan melihat nilai akurasi maksimal dari hasil yang sebelumnya. Jadi dia di sini akan mengevaluasi, ada proses evaluasi, entah itu misalnya akurasi, tergantung metrik yang kita analisis ya, apakah itu fungsi loss dan lain-lain. Itu yang nanti akan mempengaruhi pemilihan variabel X ya. Nah ini untuk pemilihan variabel X ini tergantung dengan noisy observasi dari fungsi f. Jadi noisy observasi ini nanti akan mempengaruhi nilai berikutnya. Nah ini untuk mengetahui, misalnya saya menggunakan scikit optimisasi, saya harus tahu dulu di library itu noisy observasi yang dia gunakan berapa ya. Oke, nah itu alasan kita menggunakan Bayesian optimisasi, kita harus buat dulu batasan. Jadi misalnya learning rate yang kita pakai dari berapa sampai berapa, range dari jumlah node dari berapa sampai berapa. Jadi kita buat constraint dulu dari masing-masing parameter atau hiperparameternya. Oke, ide dari Bayesian optimisasi ya itu adalah nilai probabilitas distribusi dari variabel A dengan B ya itu akan melihat fungsi dari posterior distribusi yaitu PBA ya. Jadi itu adalah hasil yang terdahulu, misalnya ini akurasi. Jadi ini hasil akurasi berikutnya itu akan melihat hasil akurasi yang terdahulu, kemudian dia juga akan melihat nilai variabel A dan nilai dari variabel B yang digunakan. Ya, nah itu inti dari Bayesian optimisasi. Oke, nah ini sebagai contoh ya. Jadi yang titik merah itu variabel yang kita observasi. Jadi ini kita sudah melakukan empat percobaan atau 4 iterasi kombinasi dari X ya. Kemudian ini fungsi
hasilnya itu yang titik-titik merah. Kemudian yang mau kita prediksi itu sebenarnya ada pola dari fungsi fx ya, itu yang nanti akan diprediksi. Atau misalnya ini akurasi berikutnya itu dari yang ini tadi ya. Nah, kemudian kalau dilihat di sini ya, Bayesian optimisasi itu sangat tergantung dengan kalau hasil tadi titik-titik, kalau kita lihat min atau nilai rata-ratanya, kita akan tarik garis lurus seperti ini. Ini yang garis hijau. Ya, ini hasil kita. Kemudian ini yang akan kita prediksi ya. Nah, sebenarnya di dalam fungsi Bayesian kita menggunakan yang namanya confidence interval ya. Confidence interval ini berfungsi untuk memprediksi nilai berikutnya. Nah, ini yang hijau ini nilai confidence interval. Nah, nilai confidence interval itu ditentukan dari, nah ini linknya ya, link rumus dari confidence interval yang digunakan. Jadi dia tergantung dari rata-rata nilai E ditambah Z ini nilai, ada tabelnya. Tadi kan yang kita bahas tadi di sini, nah ini noisy-nya berapa persen ya. Nah, jadi nilai noisy berapa persen ini akan mempengaruhi nilai Z, kemudian menggunakan standar deviasi, dan N ini adalah jumlah observasi. Misalnya jumlah observasi yang sedang dilakukan 20 ya. Kemudian yang variabel ke-21 itu bisa diprediksi, dia akan memperhatikan nilai confidence interval. Nah, jadi X plus 1, jadi misalnya variabel X berikutnya itu akan melihat dari fungsi ini. Jadi dia melihat dari distribusi sampling dari parameter yang terdahulu. Terus kemudian kita evaluasi fungsi F-nya, jadi akurasinya akan dievaluasi, kemudian terus diulang sampai sejumlah parameter yang kita batasi. Misalnya iterasinya kita batasi 60 kombinasi. Nah, jadi ini akan terus running sampai 60 kombinasi. Nah, intinya seperti ini. Jadi ini misalnya yang ini dua iterasi pertama yang kita tentukan itu adalah jumlah hidden unit. Ya, jumlah hidden unit, hasil confidence intervalnya seperti ini. Nah, confidence interval ini akan mempengaruhi nilai jumlah hidden unit berikutnya. Ya, jadi misalnya ini 100 ya, yang berikutnya 200 itu didapat dari hasil confidence interval. Mungkin nanti ini akan lebih jelas pada saat kita melihat fungsi expected improvement-nya. Nanti kita lihat ya. Nah, jadi kalau seandainya dia terdiri dari dua variabel, ya, misalnya dropout sama learning rate, nah masing-masing variabel itu nanti akan menghasilkan garis dari nilai randomnya. Nah, demikian juga kalau seandainya ada 4-5 variabel ya, nah itu akan membentuk garis. Nah, ini rata-ratanya itulah yang nanti nanti akan dapat nilai yang paling optimal. Nah, kalau kemarin sempat kita bahas Scikit Optimize, jadi ini cara yang saya bahas ini library Scikit Optimize ya, ini proses installnya. Nah, kalau dilihat, yang pertama itu kita tentukan dulu parameter, ya, parameter apa yang mau dituning. Misalnya ini learning rate, ya, learning rate itu. Kemudian max bit ya, jumlah sampel, maksimum fitur, ini adalah parameter yang akan kita gunakan. Nah, ini fungsinya fungsi tergantung. Kalau yang ini adalah gradient boosting, jadi kalau seandainya kita menggunakan fungsi
DNN atau CNN atau apa itu nanti akan masuk di sini. Jadi ini nilai parameter yang akan diuji ya. Nah ini kebetulan dia menggunakan cross validasi. Nah ini contoh dia memberikan batasan ya dari masing-masing parameter. Misal learning rate dari min 5 sampai 0, maksimum depth-nya 1 sampai 5 ya, jumlah minimal sampelnya dan seterusnya. Nah, ini kemudian ini proses tuningnya. Jadi dia menggunakan Gaussian ya, GP ini Gaussian proses minimize ya. Jadi ini dia menggunakan endpoint ini berarti dia endpoint sama dengan 50, dia berarti 50 iterasi atau 50 kombinasi ya. Nanti akan didapatkan hasil ini yang paling optimalnya adalah ini ya. Nah, untuk visualisasi itu untuk Scikit Optimize itu bisa ada beberapa visualisasi yang dia support ya. Yang pertama untuk konvergensi ya, jadi dia akan ini tergantung apakah ini kebetulan dia menggunakan ini tergantung yang variabel yang di monitoring. Kalau akurasi nanti ini hasilnya nanti akurasi ya. Nah ini jumlah kombinasinya 50. Jadi makin lama dia makin bagus. Nah, Scikit Optimize juga itu ada fungsi plot objektif yang fungsinya untuk mengkombinasikan variabel-variabel tadi ya, untuk melihat pasangan kombinasi dari variabel tadi. Nah, salah satu yang perlu kita pelajari ya, itu algoritma dari Gaussian ya. Fungsi Gaussian itu dia menggunakan beberapa fungsi akusisi, antara lain upper confidence bound, ada probability improvement, ada expected improvement. Kalau selain upper ada juga lower confidence bound. Jadi sebenarnya UCB dan LCB itu dia berdasarkan confidence intervalnya ya, nilai confidence interval. Tapi yang paling banyak itu menggunakan expected improvement. Nah, jadi yang expected mungkin nanti saya akan bahas masalah expected improvement. Nah, untuk expected improvement ya ada dua case ya. Apakah nilai itu yang dipilih itu makin kecil atau makin besar? Kalau seandainya makin kecil, maka G-min itu atau nilai X berikutnya itu didapat dari nilai Y-min dikurang Y yang paling rendah. Sebaliknya kalau yang nilai maksimal yang paling yang kita cari, maka yang untuk expected improvement-nya itu akan dicari Y highest dikurang Y max. Nanti bisa kita lihat dari gambar ini. Nah ini contoh. Ini saya dapat dari sini ya. Jadi ini untuk Gaussian proses untuk 2 iterasi. Yang kebetulan yang diambil makin rendah itu makin bagus ya. Jadi 2 iterasi kalau kita lihat gambarnya ya. Ini last step-nya di sini di jumlah hidden unit-nya 400 ya, jumlah hidden unit-nya 400. Nah, kemudian kalau dari confidence interval paling rendah itu posisinya itu ada di sini ya, di sini yang 0,06 ini ya. Maka untuk nilai number hidden unit berikutnya itu dia mengambil yang posisi sini, mungkin sekitar taruhlah
50 misalnya ya. Jadi dia ngambilnya dari sini, dia yang paling rendah. Ya. Kemudian iterasi ketiga, hasil confident intervalnya seperti ini ya. Ini yang bintang, ini yang last step. Nah, kalau kita lihat dari confident interval, yang paling rendah itu posisinya di sini 1000 ya, sekitar 1000. Makanya nilai jumlah hidden unit berikutnya diambil adalah 1000. Nah, kalau yang berikutnya setelah iterasi keempat, posisinya antara 600 sampai 800 ini. Ini yang paling rendah. Nah, maka dia yang berikutnya diambil ya sekitar 700 ya. Nah, dan demikian seterusnya. Itu yang expected improvement sampai jumlah iterasi terpenuhi. Nah, jadi yang UCB itu dia berdasarkan nilai upper confidence-nya. Kalau yang ini berdasarkan low ya. Tapi ini yang paling banyak digunakan adalah expected improvement. Kemudian dari beberapa literatur yang saya lihat itu kebanyakan expected improvement itu yang menghasilkan nilai lebih baik dibandingkan fungsi akuisisi yang lain. Nah, kemudian Scikit optimize ya, jadi ini setelah ya ini random forest yang digunakan misalnya ya, dapat prediksi yang paling bagus. Nah, ini sebagai contoh yang untuk random forest. Jadi model surrogate itu adalah nilai yang akan kita cari ya, yang kita geser-geser itu surrogate modelnya. Nah, ini contoh di literatur yang saya baca ya, dia membandingkan misalnya ini menggunakan Gaussian dengan yang tadi menggunakan random ya. Gaussian ternyata ini lebih bagus ya, lebih stabil dibandingkan random. Nah, ini sebagai contoh perbandingan antara random dengan Gaussian. Oke, ini codingnya. Oke, kemudian, nah ini kalau ingin menggunakan library Scikit optimize di sini ini source code yang bisa dimanfaatkan untuk mempelajari hyperparameter tuning menggunakan Scikit optimize. Nah, jadi intinya teknik Bayesian optimisasi, kita buat dulu model kita ya, modelnya misalnya pakai DNN atau bisa juga pakai SNN. Kemudian kita tentukan parameter apa saja yang mau kita tuning ya. Parameter yang mau kita tuning misalnya learning rate, jumlah node, kemudian batch size dan lain-lain. Kemudian validation metric, metrik apa yang mau kita monitoring di situ. Jadi apakah itu akurasinya, apakah loss-nya dan lain-lain. Kemudian kita buat kita menggunakan hiperparameter mau grid, mau random, mau HPO otomatis ya. Kalaupun HPO kita gunakan fungsi yang mana, mau Bayesian kah atau fungsi yang lain. Kemudian kita juga tentukan juga untuk fungsi yang tadi saya lupa apa nih namanya. Ya, acquisition fungsinya kita tentukan mau pakai UCB, PI atau EI ya. Kemudian kita juga tentukan kira-kira yang mau kita berapa kombinasi yang mau kita gunakan ya. Nah, ini kemudian kita lakukan training, evaluasi, update model sampai nanti jumlah maksimum iterasi itu tercapai. Nah, ini contoh algoritma yang menggunakan hiperparameter optimisasi menggunakan Gaussian ya.
Jadi ini proses Gaussian-nya. Jadi yang pertama dia buat modelnya dulu ya, kemudian expected improvement-nya, ditentukan dulu parameter yang mau kita gunakan. Contoh ini learning rate, jumlah layer, jumlah node, fungsi aktivasi, dan lain-lain ya. Kemudian dengan nilai parameter tadi itu dilakukan perhitungan neural network-nya di training ya, hasilnya dievaluasi, diklasifikasi, divalidasi kalau memang menggunakan validasi, kemudian update Gaussian model. Kalau menggunakan Gaussian model ini tergantung jumlah sampel Gaussian yang mau kita gunakan, misalnya 100, 20, nah itu tergantung ya. Tapi makin banyak itu makin lama, karena kadang-kadang satu model saja itu bisa 2 jam. Jadi kalau 100 ya perlu dihitung-hitung lagi, energinya sangat besar. Oke, tapi Gaussian itu punya selain punya kelebihan ya, dia juga punya kekurangan ya. Jadi prosesnya itu harus selesai ya, misalnya baru bisa kita analisis. Jadi misalnya 60 iterasi, berarti setelah 60 iterasi baru bisa kita analisis ya. Kemudian kekurangan lain ya, Bayesian itu hanya mengevaluasi nilai numerik, parameter numerik. Jadi kalau yang untuk categorical itu dia hanya menghitung kombinasinya saja, tapi tidak mengevaluasi yang mana yang paling optimal. Tapi kalau nilai numerik dia bisa menambah, mengurang variabel itu sendiri. Kemudian kalau seandainya trainingnya itu ternyata kurang baik, ya dia harus selesai sampai selesai sekian iterasi yang kita tentukan, baru bisa kita stop. Ya. Nah itu kekurangan dari proses Gaussian. Nah ini secara umum ya kelebihan dan kekurangan Bayesian itu bisa kita lihat ya. Jadi historinya bisa kita simpan. Nah cuma kekurangannya ini tidak bisa dilakukan secara paralel, ya tidak bisa dilakukan secara paralel. Tapi kalau saya sih biasanya kalau untuk nilai, misalnya saya mengevaluasi fungsi aktivasi, learning rate, dan lain-lain. Nah, yang fungsi aktivasinya itu saya bisa lakukan secara paralel. Jadi misalnya saya kerjakan relu dulu satu, kemudian yang lain saya kerjakan secara paralel dengan model Bayesian yang sama, cuma beda di fungsi aktivasi. Jadi ini paralelnya bisa di parameter categorical. Nah ini beberapa tools ya, tools untuk yang bisa kita gunakan ya. Itu. Jadi summary-nya Bayesian optimisasi ini cukup kompleks ya. Tetapi dibandingkan kalau kita menggunakan random sama grid search ya, kita bisa mendapatkan nilai yang optimal tanpa harus mencoba berbagai seluruh kombinasi ya. Kemudian tools yang digunakan juga banyak. Nah, kemarin sempat saya sharing ya, ini ada buku Automatic Machine Learning ya. Nah, sebaiknya dalam melakukan hyperparameter tuning ya, kita harus tahu juga sebenarnya misal nilai learning rate itu nilainya dari berapa sampai berapa sih ya, bagusnya berapa, kemudian nilai epoch itu bagusnya berapa ya. Nah itu bisa dibaca di buku ini, di buku Automatic Machine Learning punyanya Van Hatter. Kalau yang belum nanti mungkin bisa saya share ulang bukunya ya, terutama yang di bab 7 nanti ya. Nah, kemudian yang tertarik untuk menganalisis Gaussian process itu bisa download buku yang ini ya, Gaussian process for machine learning. Secara detail yang rumus-rumusnya itu bisa dipelajari di sini. Oke, nah itu yang materinya ya. Mungkin
bisa kita lanjutkan ke sesi tanya jawab atau mau lihat contoh aplikasinya dulu? Kayaknya langsung ke sesi tanya jawab aja Bu Yesi. Oke, siap. Baiklah, untuk Divo, dimulai dari Divo ya Dek. Boleh open mic untuk sharing sama Bu Yesi ya Pak. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Bu, kan Divo ini menggunakan hyperparameter yang menggunakan itu Bu, grid search. Nah, yang mana itu kan menggunakan toolsnya itu Talos. Nah, di sini saya ini masih bingung Bu, fungsi tools Talos itu sendiri untuk apa ya Bu? Masih bingung di situ Bu. Oke, sebenarnya gini, saya tunjukin Talos ya. Ini Talos ya, ini contoh menggunakan Talos ya. Jadi ini dia menggunakan Talos. Nah, fungsi dari Talos itu sendiri itu adalah untuk melakukan secara otomatis dia mencari secara import scan, dia secara otomatis mengkombinasikan parameter yang sudah kita tentukan. Jadi contoh ini parameternya fungsi aktivasi, relu, misalnya ya, optimizer-nya, loss, hidden layer, dan lain-lain. Nah, ini yang mau kita tuning. Ya, berbagai kombinasi parameter yang mau kita coba. Ya. Kemudian, ini model kita. Ini model. Ya, ini modelnya. Contoh, aktivasinya menggunakan parameter aktivasi 2. Aktivasi 2 itu bisa di sini bisa relu, bisa elu. Ya. Nah, kalau seandainya siapa tadi namanya? Divo Bu. Nah, seandainya Divo melakukan secara manual bisa Divo ya, secara manual. Ini dicoba dulu. Nanti ini dirubah nih, aktivasi 2 sama dengan relu ya. Basisnya sama dengan sekian, running. Ya, setelah selesai Divo simpen, kemudian catat di Excel misalnya ya. Kemudian nyoba lagi yang kedua ya. Misalnya jumlah second layer-nya 4. Nah, Divo rubah lagi. Itu kan kalau kita lakukan secara manual. Nah, dengan Talos ya, seluruh kombinasi ini ya, ini kan pakai apa nih, permutasi kali ya, 2 pangkat sekian misalnya ya, kita akan dapat berapa kombinasinya ya, berapa kombinasi, misalnya total itu 600 kombinasi pasangan ini ya. Misalnya yang pertama relu Adam log 10 2 110 misalnya ya. Yang kedua relu dan seterusnya ini 15. Kemudian ya itu kombinasinya kan. Nah, itu kalau energinya besar, mau mencoba 600 kombinasi itu satu persatu ya. Tapi kalau dengan Talos ya, dia otomatis 600 itu dia akan coba sampai selesai, sampai nanti dia langsung analisis sendiri, kemudian ada beberapa tools untuk visualisasinya sehingga bisa tahu, oh yang paling banyak berpengaruh ini itu misalnya faktor jumlah aktivasi ya, itu yang paling mempengaruhi sensitivitas dari akurasi misalnya. Nah, itu bisa dianalisis kalau kita menggunakan tools hiperparameter optimasi yang otomatis seperti ini di Divo. Tapi kalau manual satu-satu ya, nah itu agak sulit. 600 itu Divo berarti 600 trial error gitu. Ya, tapi kalau yang ini 600 itu selesai, kemudian Divo bisa analisis. Kemudian kalau seandainya Bu, 600 kayaknya kelamaan, saya ambil dari 600 itu saya random hanya 10%-nya saja, jadi 660 itu bisa pakai grid down sample. Nah, jadi itu dia menggunakan permutasi juga ya, Talos juga menggunakan permutasi untuk
melakukan random sampling-nya. Nah, seperti itu di vote. Jadi TELOS itu alat bantu, ya, alat bantu untuk kita melakukan kombinasi dari parameter yang mau kita tuning. Ya. Oh, oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Oke, Bu. Ada lagi dari Divo, cukup? Kayaknya cukup dulu, Mbak. Oke. Abis ini Putri. Putri ada yang mau ditanyain, Dek? Selama kamu ngerjain itu training pakai hyperparameter tuning. Monggo, Dek. Iya, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, Bu, ngelanjutin pertanyaan yang Divo tadi, kan sama Putri sama juga sama kayak Divo pakai grid search juga untuk hyperparameter tuningnya. Nah, tadi kan kata Ibu tadi si TELOS tadi tuh otomatis untuk nyari kombinasinya kan, Bu. Terus habis itu dia otomatis ada tools untuk analisisnya. Nah, sebenarnya itu tuh, Bu, batas cari kombinasinya tuh udah, Bu. Udah dapet. Nah, kami tuh bingung di masalah bagian analisisnya, Bu, untuk nampilin. Misalnya dari kombinasi keberapa yang dapat base modelnya, kayak gitu. Nah, Bu, masih bingung di bagian situnya. Kalau sebatas untuk lihat kombinasi tadi, alhamdulillah udah pernah dicoba, Bu. Oke. Bentar ya, saya lihat punya saya dulu ya. Oh, bentar. Jadi, kayaknya sudah saya taruh di GitHub ya. Tampil nggak ya? Sudah? Sudah browsernya tampil nggak? Iya. Nah ini ya ini yang GitHub-nya saya ya, contoh yang visualisasi data TELOS ya. Ini satu layar, ini contoh. Nanti kan dapat file CSV-nya ya? Iya, Bu. Nah itu kan dari situ kan ada fungsi rhide misalnya ya. Jadi ini contoh file CSV-nya udah saya simpen nih. Udah saya simpen, kemudian saya panggil ya. Kemudian saya gunakan library TELOS-nya ya, import R-nya tadi yang CSV-nya tadi, kemudian TA ini TELOS reporting ya. Kemudian ini tergantung yang mau dilihat apa nih, yang paling tinggi akurasinya, validasi akurasinya ya, itu bisa dilihat. Jadi ini R-height ini 82,35 nih yang paling tinggi ya. Kemudian ini yang akurasi ya, ini yang validasi akurasi ini. Nah, ini tinggal jadi bisa terlihat dari sekian tadi ya. Itu yang paling bagus itu berapa sih nilai akurasinya, berapa validasi akurasinya. Kemudian fungsi yang paling bagus itu bisa dipanggil pakai base parameter.
Oke. Nah, itu kan nanti dapat tuh yang paling ini yang saya lupa nih berapa parameter terbaik itu dia tampilkan ya. Contoh bisa dilihat di ini di GitHub saya ya. Nah, NIDS HPU. Iya Bu, nanti kalau boleh minta linknya Bu ya. Ini di sini ada. Oh iya, bentar Bu, mau di itu dulu. GitHub Yekunang aja Yekunang ya. Oh. Di bagian NIDS HPU. Ini nih Yekunang ya. Cari aja Yekunang. Bu, sudah. Oke, nanti ini tergantung ya. Ini saya nggak tuning EPOH karena saya pakai DHE sama DNN nih. EPOH yang di EPOH DHE, EPOH DNN-nya nggak saya ini. Saya main di learning rate misalnya ya. Nah ini contoh untuk plot regresi akurasinya, misal ya. Nah ini nanti dapat nih sebaran akurasi itu yang paling banyak di mana. Oh. Saya lupa ini berapa data ya, saya lupa. Oh yang silang-silang datanya gitu ya. Ini kalau dilihat nih untuk akurasi kan yang paling banyak tuh di atas 99 ya. Nah, ini memang case yang punya saya ini untuk data testingnya itu memang agak beda dengan data training, data validasinya tuh ya. Jadi memang nilainya agak jomplang. Nah ini untuk ininya juga sama nih akurasi. Kemudian ini bisa kita plot ya, plot seperti ini, bisa plot seperti ini juga, bisa lihat sebarannya seperti ini ya. Iya. Nah itu bisa dilihat di sini ya, ini contoh untuk ininya ya. Kemudian yang terakhir untuk melihat presisi, akurasi dan lain-lain. Ini contohnya ya. Nah itu yang kita ambil yang terbaik ya pasti ya. Jadi ini kan dapat nih nanti yang terbaik. Itu saya save modelnya. Nah untuk cara save modelnya mungkin nanti bisa dilihat di sininya ya, di ya ini saya pakai 2 dataset. Mungkin yang agak bagus sih dataset yang CSE, CIC, IDS ini ya. Nah, ini tuh. Nah, ini bisa dilihat ini proses hiperparameter tuningnya di sini ya, di AE dan N misalnya. Di AE dan N. Nah, ini tuning berapa kali tuning ya sampai saya dapat base-nya, itu mungkin sebagai contoh ya. Kemudian bisa juga ya saya kan lakukannya tuh secara paralel ya, misalnya 1 hidden layer dulu, 2 hidden layer, 3 hidden layer, kemudian saya gabung ke dalam satu file. Filenya kalau hasil ya itu gabungan semua ya. Kemudian bisa saya analisis juga nanti. Ini contoh nih. Ini untuk jumlah first layer ya, first layer yang paling bagus itu yang mana sih? Nah itu saya gunakan box plot ya, box plot. Nah ini seperti ini. Nah ini cara bacanya, yang tengah-tengah itu min-nya ya, rata-rata. Kemudian ini kan ada yang ini, yang titik-titik ini apa istilahnya itu yang di luar ya, di luar anomali, yang hitam-hitam itu di luar anomali. Contoh. Nah sebenarnya dari sini kita bisa menganalisis ya, yang anomali ini disebabkan apa? Kalau di kasus saya itu karena penggunaan learning rate nilainya 0,1, rata-rata itu nilai akurasinya langsung ngedrop. Itu contoh. Nah jadi nah ini contoh ya, kalau dilihat ini yang paling bagus yang ini, karena antara ini kan kalau menggunakan box plot ini silakan cari baca literatur tentang box plot ya. Dia ada kuadran ya, statistik kuadran yang kuartil 1, kuartil keduanya itu ya. Nah ini itu akan mempengaruhi ya, kalau yang paling bagus sih yang ini, karena kalau yang ini dia jomplang ya. Nah ini kurang baik kalau antara kuartil yang ketiga, kuartil ke-1 itu kalau rata-rata itu kan kuartil kedua atau median ya. Nah itu. Ya. Nah itu. Nah bisa seperti ini. Saya juga kemudian bisa ngitung pakai random forest.
ya random forest, saya bisa tahu dari sekian parameter itu fitur yang important, yang paling penting itu apa sih? Nah, kalau kita lihat ternyata yang ini yang paling penting itu learning rate, ya. Kenapa? Karena dia sangat signifikan, sangat signifikan mempengaruhi. Jadi yang seperti saya katakan tadi, yang item-item ini, ya ini kan yang anomalinya nih, yang di luar ini, di luar praktil itu rata-rata karena penggunaan learning rate 0,1 yang besar, ya. Itu ngedrop dia langsung, validasinya cuma nilai akurasinya bisa cuma 0,5 misalnya, ya. Dia yang kesimpulannya bisa disimpulkan learning rate di sini sangat sensitif dari ini. Ini bisa juga dihitung. Kemudian bisa juga visualisasinya seperti itu, ya. Nah, mungkin ini sebagai gambaran. Nah, kemudian kalau yang untuk kategorikal, ya, ini kan bukan angka, ya, kayak apa, fungsi aktivasi, fungsi inisialisasi itu juga bisa digambarkan menggunakan box plot seperti ini, ya. Itu. Ya, Bu. Ini bisa kalian lihat contohnya di ini, sudah saya share-nya di GitHub. Itu yang pakai Talos, ya. Iya, Bu. Oke. Makasih, Bu. Sama-sama. Oke, baik. Buat teman-teman lain, kalau Alna sudah mengikuti kayak Putri ya, Dek, ya. Kalau teman-teman lain yang ada yang mau pertanyaan enggak buat Bu Yesi? Kalau dari ini, Bu, dari mahasiswanya Prof Siti, cuma 3 mahasiswa yang pakai hyperparameter tuning tadi, Bu. Nah, yang lain, buat teman-teman yang lain yang dari teks sama sinyal, ada yang mau ditanya sama beliau nggak? Tanyalah. Saya ribut lagi, keluar hasil. Mungkin yang menarik, ya, kalau saya sih sekarang sudah mulai meninggalkan yang grid, ya. Bayesian itu kayaknya lebih energi kita nggak terlalu besar gitu. Yang simpel, lebih simpel, ya? Iya, lebih simpel dibandingkan kalau kita menggunakan grid seperti Talos, ya. Jadi mungkin yang insya Allah saya untuk publikasi proceeding mungkin, Bu, conference itu saya siapkan yang satu layer untuk menggunakan Gaussian. Dia memang kalau pembangkitan ini apa namanya fungsi untuk training maupun learning dia menggunakan apapun, artinya dia fungsi Bayesian atau fungsi apa, dia akan lebih baik dibandingkan dia pakai grid. Kalau grid kan masih dalam bentuk matrik, kan masih manual. Yeah. Memang banyak, cuma masih trial. Akibatnya kerja 2 kali juga sih, sudah dia banyak, dia harus dipilih lagi gitu kan. Nah, kalau kita biasanya suka pakai jurnal kan, pilih ditambahi yang ngaruh. Nah, tadi Bu Yesi sudah ngasih clue, ya. Kata Bu Yesi yang agak-agak nampak signifikan tuh learning rate. Nah, kan memang berapa case sudah kita coba juga learning rate itu ada rate itu kalau 0,1 sampai 0,1 0,01 itu kadang-kadang tidak bagus. Nah, yang sangat bermain itu di 0,001 atau 0,0001. Nah, di atas betul. Antara cuma di learning rate itu jangan dikunci 1 itu. Karena beberapa jurnal yang Ibu review, dia tuh belakangnya kadang-kadang 0,004, 0,007 gitu. Nah, kita terbiasa yang 1 itu, nah. Itu juga jadi masalah gitu. Yang 1, ada yang 0,0015, nah. Apa bayangin? Makanya yang ini, Bu, kalau pakai Bayesian, Bu, yang contoh yang punya Yesi ini baca 0,00849. Ya, karena dia fungsi. Iya, fungsi, Bu. Karena fungsi Bayes itu mainnya kan probabilitas. Nah, udah ya, Yesi kan untuk bidangnya yang itu yang super lebih super lah ya, karena dia jaringan. Kalau dibandingkan medis memang harusnya pakai yang probabilitas lebih detail ya, lebih teliti. Nah, kalau yang ini kan medis sih untuk yang itunya sih lebih
lebih excuse lah untuk yang itu, datanya juga udah sebanyak Bu Yesi kan kalian kan. Cuma yang kata Bu Yesi tadi yang grafik atau perhatikan learning rate, nah itu memang Ibu agak concern ke situ. Memang berapa kali kita coba gitu. EPOH juga akan sedikit berpengaruh kalau di beberapa case medis. Ya, beberapa case medis itu EPOH itu berpengaruh. Yang tidak berpengaruh tuh cak momentum itu kurang. Ya, paling memang di reference yang Andrew Ng dia bilang untuk momentum sama DC itu tidak terlampau pengaruh. Jadi kalau memang energi kita ini biarin defaultnya 0,99 itu ya. Yang mendekati 1. Ya. Itu yang terbaik. Nah, kalau semakin bawah dia semakin berat, semakin ke atas semakin cepat, itulah. Yang learning rate itulah memang sudah berapa kali dicoba ada sedikit perbedaan sih, besar perbedaannya. Karena untuk hal-hal yang kecil misalnya kayak image yang whole itu dia mampu deteksi. Jika learning rate-nya 0,0001 gitu. Tapi kadang-kadang juga dia ada trade off-nya kan. Tapi bagus untuk adik-adik yang pakai grid ya. Karena awalnya juga saya juga menggunakan sifat dari parameter itu kita tidak tahu gitu awalnya. Karena kan masing-masing fungsi itu kan ada rumus yang kita tidak kalau ketemu kasus ini dia kan tergantung juga dengan data sebaran data, apakah dia banyak dominan 0 dengan 1 atau ada yang angka real misalnya, itu kan sangat mempengaruhi. Tapi dengan kalian menggunakan hyperparameter tuning nanti kalian akan dapat pembelajaran tadi. Seperti yang kata Prof. Siti, memang idealnya di 0,001 sama 0,0001 tadi. Itu akan ketemu pada saat kalian sudah melakukan hyperparameter tuning. Itu. Jadi kita, iya ya benar kata Prof. Siti itu. Jadi kita dapat excuse itu di situ. Iya. Jadi kalau seandainya tidak dicoba itu tidak ketahuan juga. Iya. Itu. Ya, kita basisnya jurnal, tapi kan tidak bisa percaya juga. Case-nya beda-beda. Kalau misalnya case Bu Yesi di jaringan dengan case di sinyal dengan case di image beda-beda. Harus dicoba memang. Gitu ya. Untuk yang apa tadi? Yang grid. Grid sih ya. Kemudian juga sebagai tambahan Bu, saya juga baru belajar juga. Kadang-kadang misalnya kayak saya menggunakan Bayesian ya, hasilnya itu bagus, itu kadang-kadang faktor kebetulan juga. Karena contoh gini, kita menggunakan fungsi kernel inisialisasi itu kan bilangan random Bu ya. Ya. Nah, bilangan random itu kan kita juga tidak tahu randomnya itu hasil randomnya yang masuk ke model kita itu berapa. Nah, itu juga kadang-kadang faktor keberuntungan juga, karena mungkin dia ini lebih bagus, lebih cepat karena kebetulan random yang masuk itu pas ya. Pas dengan data kita. Ya, betul. Apalagi hoki dia bagus pula hasilnya. Nah, jadi makanya di learning itu di parameter itu disebut black box, itu di situ kita ada beberapa yang kita tidak bisa unpredictable gitu. Jadi itu tadi yang masalah tuning hyperparameter ya. Ya. Ada yang nak ditanyakan lagi enggak, yang Divo, Putri, siapa lagi? Alna sama Alna Bu. Kalau untuk grid search tadi cukup Bu, tapi ada satu pertanyaan Bu yang itu yang pengen ditanyain, yang masalah pemilihan jenis metode hyperparameter yang dipakai Bu. Kan tadi kan ada grid search atau segala macam, itu kan ada perbandingannya Bu. Untuk machine learning itu bagus apa enggak, untuk deep learning bagus apa enggak. Nah tadi kan lihat di tabel tadi itu si grid search itu agak kurang bagus untuk deep learning Bu. Nah jadi kalau misalnya kami deep learning Bu, misalnya masih pakai si grid search itu, sebenarnya itu tuh masih bagus atau ada metode lain yang lebih sesuai Bu? Grid itu yang jadi masalahnya kalau saya juga kemarin akhirnya nggak full grid ya, masih grid itu di random lagi gitu. Kenapa? Karena
energinya itu terlampau besar, ya. Lamunian, misalnya satu model itu, satu model kombinasi itu jalannya 1 jam. Kalau seandainya 6.000 nak digawe ke Galo, caknya agak nggak mungkin juga gitu loh, ya. Nah, apalagi kalau seandainya kita tidak bisa melakukan secara paralel, ya. Nah, jadi bagus, tapi enggak apa-apa sih. Beberapa itu masih menggunakan grid, tapi biasanya dia campur random. Ya, karena agak impossible kalau kita menggunakan 6.000 kombinasi gitu ya. 6.000 kombinasi, 6.000 model itu nak digunakan ke Galo, rasanya agak sesuatu gitu loh. Berarti itu tuh tergantung di lamanya mencari kombinasinya itu, Bu, ya. Kalau misalnya kombinasinya masih sedikit, masih memungkinkan. Iya, atau kalau enggak gini loh, saya juga baru learning by doing gitu ya. Atau kalau memang nak dipaksa ke grid 6.000 itu, datanya bisa dikurangi. Datanya dikurangi dulu, sudah misalnya 100.000 data itu ambil 1.000 dulu. Lakukan, tapi masih untung-untungan juga karena di situ kan ada proses random ya, random kita ngambil 1.000 sampel data itu. Kadang-kadang masih untung-untungan juga. Nah, tapi beberapa orang itu biasanya dia menggunakan model seperti itu. Jadi dia gunakan data skala kecil dulu, kemudian dia lakukan full, nanti dapat base parameter, baru di training ke data yang besar. Itu kemudian juga epochnya bisa dikurangi dulu. Misalnya rencana nak pakai 100 epoch. Ya, 100 epoch. 100 epoch itu kalau satu model mungkin bisa 5 jam kali ya. Tergantung datanya. Nah, itu kalau nak 6.000, nak 100 epoch, kayaknya tidak mungkin. Jadi, kita ambil starternya dulu. Starter itu 10 epoch. Kadang-kadang saya lihat ya, yang beberapa itu dia gunakan ini. 10 epoch, misalnya 10 epoch itu untuk dapat hiperparameter yang paling yang mana sih parameter mana yang kombinasinya. Karena gini, deep learning itu biasanya dari 10 kombinasi 10 epoch awal itu sudah kejingoan. Nilainya itu bakal bagus atau tidak itu biasanya sudah kejingoan. Contoh yang ibu tadi yang ibu yang gawe ke yang pakai Bayesian itu cuma 10 epoch. 10 epoch bisa 99,91 karena saya menggunakan autoencoder kan. Kalau autoencoder ya di pre-tuning dulu pakai autoencoder, kemudian dituning lagi pakai DNN misalnya, ya fine tuningnya pakai DNN, biasanya 10 awal itu di DNN itu sudah dapat dapat yang best itu bisa. Jadi itu solusinya kalau memang nak melakukan grid secara full, bisa yang pertama mengurangi data, tapi untung-untungan resikonya karena kita melakukan random 1.000 itu kan, untung-untungan datanya kan. Kemudian yang kedua gunakan epochnya sedikit. Mungkin sudah dapat parameter bagus, baru training ke data real dan epoch yang banyak. Iya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ada lagi? Rian, nananya dari Rian. Rian. Iya, Bu. Mau tanya enggak sama Bu Yesi? Bu Yesi pakai encoder juga itu? Enggak. Belum, Bu. Belum. Nah, satu hal lagi, Rian pakai encoder ya? Iya, Bu, pakai autoencoder, Bu. Autoencoder di pre-training ya? Sebelum masuk classifier, Bu. Sebelum masuk DNN. Nah, dari sejauh yang sudah saya lakukan, saya bisa pelajari kalau pre-training itu dengan auto pre-training dan autoencoder itu akan membuat hasilnya itu sorry. Ada yang manggil nih. Hasil pre-training dan autoencoder itu ya dia membantu yang untuk imbalance class itu sedikit
terbantu dengan proses training autoencoder. Jadi misal Rian, ngerti tidak Rian? Berarti kalau data imbalance itu dia terbantu dengan autoencoder itu supaya dapat sedikit fitur yang sedikit banyak dia membantu. Jadi kalau dibandingkan dengan misalnya saya pakai smoother dengan tanpa smoother dengan autoencoder, sebenarnya autoencoder juga cukup membantu untuk proses imbalance. Sedikit ya, lebih baik dibandingkan kalau tanpa pre-training. Karena fitur-fitur yang itu sudah di-extract oleh autoencoder. Ini Rian. ya, Bu. Ya apa ya, lagi belajar ya. Iya, dia penting dewek dia. Kalau misalnya autoencoder itu digunakan sebagai juga kayak untuk mengakali kalau misalnya kan data Rian yang ini kan node-nya sekian, ketika masuk di autoencoder kan dia direduksi. Terus ketika nanti ada data yang lain tuh dia direduksi dengan data yang sama walaupun waktu dia itu bentuk pertamanya beda, node-nya berbeda, itu berarti masih bisa dikatakan bisa kan, Bu? Oh, biasanya gini, Rian. Autoencoder ya, proses pre-training itu kamu kan ada transfer ya. Transfer layer dari autoencoder ke classifier ya. Iya. Atau gini, misalnya kamu sudah training autoencoder itu inputnya 100 node, benar? Input 100 node, kemudian dengan data baru 50 node. Itu ya? Bukan, maksudnya tuh data yang pertama ini kan sekitar 181 node, Bu. Terus direduksi melalui encoder jadinya 91. Terus ada nanti data lain yaitu node data itu 252 node dipaksa untuk ke 91 node juga. Itu berarti tetap nggak masalah kan, Bu? Tapi maksudnya itu ngakalinya itu melalui autoencoder, jadi pas waktu masuk classifier sudah sama semua, Bu, node-nya. Oh itu, kamu tidak masalah, tidak masalah. Tidak masalah, yang penting kan di classifier dia tergantung inputnya ya. Tapi kalau kamu transfer layer, kamu nggak transfer ya? Kalau yang Rian itu tuh dia dari data encoder image-nya itu, Bu, yang masuk ke dalam ini. Encoder. Oh, jadi dia image yang sudah direduksi ya? Jadi kamu buat dataset yang sudah direduksi. Oke. Jadi kamu nggak bukan modelnya yang ditransfer ya, tapi datanya direduksi pakai autoencoder kemudian masuk. Faisal, ada tanya Faisal. Faisal Putra. Ini kan Belum. Divo, tidak ada lagi Divo. Kalau Alna tentang apa nah? Alna? Ya Bu. Alna tentang kamu pakai ini juga ya? Pakai HPO juga ya? Hyperparameter optimasi juga? Iya. Alna pakai hypertuning grid search juga, Bu. Nggak masalah ya? Untuk sekarang belum, Bu. Okay. Kayaknya adik-adik ini masalahnya di ini, Bu. Apa? Mereka yang CP-nya udah dapet ya, cuma analisis data CSP itu yang mereka belum tahu. Iya, Bu. Oke. Hasil-hasil ini ya udah, Bu. Nah, satu hal juga ya, kalau seandainya kamu training ya, kamu save nggak base model? Iya, Bu, di-save, Bu. Di-save ya base modelnya. Oke. Karena kalau di-save kan tinggal load. Nah, ini ya. Ini kan sudah Bu Yesi jelasin ya. Coba kamu coding dulu, khususnya Alna, Putri, sama Divo. Nanti
coba di running codingnya jalan atau enggak. Nanti kita minta Bu Yesi ketemu sekali lagi ya supaya kalian clear. Sejam kayak inilah, mulai jam 4 selesai jam 5 kayak ini. Jadi jadi kalian juga bisa ada yang sebagai mentor untuk situnya ya, karena yang buat tuning hyperparameter memang di lab kita belum ada kecuali Bu Yesi. Ibu minta kalian buat tuh untuk mengeksplor ya, untuk mengeksplor cara lain, jangan sampai kalian trial aja gitu. Cuman juga tadi kan teori yang dikasih Bu Yesi itu harus dipahami ya, trial itu teori itu bukan teori biasa. Jadi nanti kamu cuman concernnya coding gitu. Yuk, kenapa dapat segitunya itu enggak tahu. Dulu ya sebenarnya kita undang Bu Yesi untuk melihat mungkin ke hasilnya, ada usah codingnya ditunjukin. Bu Yesi udah lihat coding kalian explore sendiri, cuman Bu hasilnya tuh kenapa kayak ini ya, itu yang perlu tanya ke Bu Yesi ya. Iya, oke Bu. Kapan kalian jelas sekarang? Sebulan lagi mungkin, soalnya kan depan. Ya, kalian coding lah dulu kan, ini juga masih kuliah kan. Jadi ini bulan, catat Nisa. Ini bulan September, nanti Oktober Nisa setting lagi. Tolong dianuin sama adik-adiknya nih, ini gimana gitu ya untuk ke Bu Yesinya yang khusus yang untuk tuning hyperparameter. Oke ya, tapi temuannya nanti ya, temuan hasil, performance dan lain sebagainya. Nggak perlu nunjukin coding, cuman hasil. Jadi kayak draft report gitu kalian presentasikan. Bu ini kenapa gitu ya. Mungkin Bu Yesi nanti bisa kasih masukan karena dari TA kalian di situ, bukannya di ininya, bukan di model ini ya, tapi model tuningnya. Ini model tuning yang jadi the best modelnya yang kalian angkat kan. Iya Bu. Nanti bisa eksplorasi yang lain, penting tuningnya Iya. Tahu bisa ngambil case kan situ sudah dapat grade chart-nya, dapat. Terus coba yang satunya lagi jadi karena kalau TA itu kan harus ada benchmark. Ya? Iya Bu. Baik Bu. Jadi kita cukup dulu ya di sini ya. Iya. Bilang terima kasih sama Bu Yesi. Terima kasih Bu Yesi. Sama-sama Bu. Terima kasih ya Yes. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Malam. Bu. Ya, sampai Ibu Livia sama Bu Yesi ya. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu ya. Ya Mbak Nis. Assalamualaikum.